Good morning, our Heavenly Father. Terima kasih di pagi hari ini Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk beribadah kepadamu. We give you thanks, Father, for bringing us into your house to worship you. Kami naikkan syukur, kami bisa hadir di sini dalam kondisi sehat. We give you thanks, Father, that we can be here in good health. Kami berterima kasih hari ini Tante Els bisa hadir bersama kami karena Tuhan sudah menyembuhkannya. Amin. We give you thanks, Father, that Tante Els is here with us today because you have healed her. Amin. Bapa, kami juga naikkan doa hari ini. Mengakui kami semua orang berdosa, kami sudah tahu kehendak-Mu, kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to ask for the forgiveness of your sins, to confess that we are all sinners because we knew what your will was, but we did not always obey you. Biarlah darah-Mu yang Kau sudah curahkan membasuh kami kembali, dan di hari mendatang kami hidup seturut dengan kehendak-Mu. We pray, Father, may your blood wash us clean, and may we live in accordance to your will in the days to come. Bapa dalam surga, kami juga naikkan doa buat begitu banyak orang yang kehilangan rumah, dan juga ada kehilangan orang yang mereka kasihi. Tolong Tuhan tengok, Tuhan lindungi kami di sini. So we pray, Father, may you also help those who have lost their homes, lost their loved ones. May you come and visit us. May you help us, dear Lord. Biarlah Engkau padamkan api yang sekarang masih tengah mengamuk. We pray, Father, may you put out the raging fire. Biarlah ya Tuhan, semua ini menjadikan kami lebih takut kepadamu, hidup lebih bergantung kepadamu. We pray, Father, that through this we will fear you more and we will live in dependence of you more. Bapak, kami juga naikkan doa sekarang buat teman-teman yang kami kasihi yang tengah sakit. Biarlah Tuhan juga bersama dengan mereka. We also come before you, Lord, to pray for our loved ones who are sick. Kami doakan juga buat Mama Santi, Tante Syuna dalam kondisi yang lemah. Kami mohon biar Tuhan jamah dan sembuhkan dia. We pray for Tante Syuna, Santi's mom, who is now feeling weak. May you touch and restore her to good health again. Kami naikkan doa buat Tante Sofia, buat Budi. Biarlah Tuhan kuatkan mereka sehingga mereka bisa berjalan. Juga buat Cilina, biarlah Tuhan juga mampukan Cilina bisa sehat dan kembali bisa berjalan. We pray, Father, for Tante Sofia, for Budi, for Cilina. May you strengthen them that they can walk again, dear Lord. Kami juga berdoa buat Tante Elvir, buat Caitlin. Biar Tuhan terus sembuhkan mereka sehingga mereka tidak lagi merasakan sakit. We pray for Caitlin, we pray for Tante Elvir. May you continue to heal them so that they will be free from pain. Kami naikkan doa juga buat Engkau Hans, buat Benita. Bersihkan tubuh mereka ya Tuhan dari sakit penyakit. We pray for Benita and our brother Hans. May you cleanse their bodies from diseases. Kami doakan juga Susan, saudari kami, biarlah Tuhan beri dia kekuatan menjalani perawatan dan bersihkan tubuhnya dari sakit penyakit. We pray for Susan, Lord. May you grant her strength to go through treatment, and may you also cleanse her body from diseases. Kami berdoa juga buat Ibu Ratna, nama dari Joseph, buat Cik Alwan, buat Ko Fabian. Biar Tuhan jamah mereka satu persatu, sembuhkan dan berikan kekuatan kepada mereka. We pray, Father, for Ibu Ratna, Joseph's mom. We pray also for Ko Fabian and also Cik Alwan. May you touch each one of them. May you heal them and strengthen them. Kami pun berdoa buat Esther dan Sandra supaya Tuhan terus berikan kepada mereka kekuatan dan kesehatan. We pray also, Lord, for Sandra and Esther.
May you continue to give them good health and strength. Kami berdoa juga Bapa buat Andri, buat Engkau Pardi, buat Ci Ina di Indonesia. Biar Tuhan bersama mereka, terutama melindungi pikiran mereka, memori mereka, sehingga mereka tetap tahu siapa mereka dan kami semua. And we pray for Andri, our brother Pardi, and our sister Ina in Indonesia. May you also strengthen them and especially keep their memories intact so they will always know who they are and who we are. Berilah kekuatan kepada Cisinta, kepada Ling-Ling yang merawat orang-orang yang mereka kasihi ini. We pray may you grant Cisinta and Ling-Ling strength to care for their loved ones. Bapak, kami juga naikkan doa buat saudara Anyau, saudari Herwi, biar Tuhan terus bersihkan tubuh mereka dari penyakit dan beri kekuatan kepada mereka. We pray for our brother Anyau, our sister Herwi. May you cleanse their bodies from diseases. May you strengthen them, dear Lord. Kami juga berdoa ya Bapak buat Stephanie dan Mira. Teruslah Engkau beri kekuatan dan kesehatan kepada mereka. We also pray for Stephanie and Mira. May you continue to give them strength and good health. Bapak, kami juga berdoa buat bekas tetangga kami Norma, supaya Tuhan terus bersamanya, menyembuhkannya dan memberkatinya. And we also pray for our former neighbor Norma. May you continue to keep her healthy and strong, and may your blessings be upon her always. Bapak dalam surga, sekarang kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah, kami siap untuk mendengarkan. Now we pray, Father, as we want to listen to your word, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Oh ya, kami juga berdoa buat Om Arthur, buat Pak Andreas. May you grant them strength, Father, that they will be strong to go through treatment. We pray also, Father, for our brother Om Arthur and Pak Andreas. May you grant them strength to go through the treatment week by week. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Saudara-saudara, tema khotbah pada siang hari ini adalah lalang yang membunuh kasih. The theme of today's message is weeds that kill love. Mari kita membuka 1 Korintus pasal 13. Will you please turn your Bible to the book of 1 Corinthians chapter 13. Mari kita bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan. Will you please stand for the reading of the scripture? Kita membaca satu ayat saja, ayat 4, and we are going to read verse 4. Mari kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. You may be seated, silakan duduk kembali. Saudara, kita sekarang telah tiba pada karakter kedua dari kasih yang dipaparkan secara berbeda atau dari 3 sudut yang berbeda, yaitu kasih itu tidak iri hati, kasih itu tidak memegahkan diri, dan kasih itu tidak sombong. We have come now to the second characteristic of love, which is described in 3 different ways. Love does not envy, love does not boast, and love is not proud. Saudara, seperti dapat kita lihat, ketiganya adalah penjabaran yang negatif. Apa kasih itu bukan? Ya, as you can see, these are all
negative description. What love does not and is not. Jadi pertanyaannya adalah apakah kasih? So the question is, what is love? Kita akan menjawab pertanyaan itu. Namun sebelumnya, mari kita lihat masing-masing karakteristik kasih ini. We will answer that question momentarily, but first let us look at each characteristic of love. Marilah kita bertanya, apakah iri hati? Atau dalam terjemahan Indonesianya, cemburu. Saudara, kata cemburu atau iri hati berarti sangat menginginkan. The word envy means to eagerly desire. Jadi, apa yang dimaksud oleh Paulus waktu dia berkata, kasih itu tidak iri, adalah kasih itu tidak menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. So what Paul means when he says love does not envy is that love does not eagerly desire what others have. Kasih itu membuat kita puas. Kita tidak lagi lihat ke kanan ke kiri. Love makes us content and not look around. Eugene Peterson dalam terjemahan Alkitabnya The Message menerjemahkan dengan lebih tajam. Kasih itu tidak menginginkan apa yang tidak dimilikinya. Eugene Peterson in The Message translates it pointedly. Love does not want what it doesn't have. Sewaktu kita mengasihi seseorang, kita puas dengan apa yang diberikannya. Meskipun yang diberikannya belum tentu sesuai dengan pengharapan kita. When we love someone, we are content with what he can offer us, albeit what he offers us does not necessarily meet our expectation. Jadi sewaktu kita mengasihi, kita menerima apa yang tidak kita miliki. When we love, we accept what we do not have. Kita tidak lagi keliling-keliling mencari apa yang tidak kita miliki atau mencoba menerima darinya di tempat lain. We do not go out seeking what we do not have or receive from him elsewhere. Sewaktu kita mengasihi seseorang, kita berkata cukup. When we love someone, we say enough. Saudara, pernikahan berawal dari cukup. Marriage begins with enough. Alasan mengapa kita menikahi seseorang adalah karena kita berkata cukup baik. The reason we married someone was because we said good enough. Namun dengan berjalannya waktu, kita mulai berubah. However, as time goes by, we begin to change. Pasangan kita mungkin tidak berubah, tapi kitanya lah yang berubah. Our spouse may not have changed, but for sure, we have changed. Kita mulai berkata, tidak cukup. We start saying, not enough. Kita ingin dia lebih begini atau lebih begitu. We want her to be more this or that. Atau kita menginginkan dia lebih kurang begini atau lebih kurang begitu. Or we want her to be less this or less that. Nah, dimulailah proses pematangan relasi di sini. Thus begins the maturing of relationship process. Kita berusaha membereskan bagian-bagian di mana kita merasa tidak cukup. Ya, dari pasangan kita itu biasanya dengan cara ambil dan beri. Thus begins the maturing of relationship process, and we work on the not enough parts, mostly by take and give. Tapi pada akhirnya kita mesti melihat, ya, bukan saja pasangan kita, tapi diri kita, dan berkata cukup. But at the end of the day, we must look not only at our spouse, but at ourselves also and say, enough. Kita tidak lagi mengharapkan dia menjadi seperti yang kita inginkan, karena akhirnya kita sadari dan terima
dia akan seperti dia apa adanya hari ini. We will not expect her to be what we want her to be because we finally realize that she'll be as she is. Makin kita ini memberi tekanan kepada dia untuk berubah, makin dia tertekan, dan makin banyak konflik di antara kita, yang makin akan menimbulkan lebih banyak kerusakan pada pernikahan kita. So the more we impose it on her to change, the more pressurized she will be, and the more conflicts we will reap, and the more damage we will incur on our marriage. Jadi, terimalah dia apa adanya, bahwa dia cukup bagi kita. So, we accept her as she is. That she is enough for us. Kita tidak lagi harus melihat ke kanan ke kiri, mendapatkan yang kita inginkan. We need not look elsewhere for fulfillment. Mari kita lihat karakteristik yang kedua dari kasih adalah kasih tidak memegahkan diri. Let's look at the second characteristic of love, which is love does not boast. Apakah artinya memegahkan diri? Memegahkan diri adalah mempertontonkan diri, memamerkan apa yang kita miliki untuk dilihat oleh orang. Boasting is showing off. It is parading what we have for others to see. Nah, untuk lebih memahami dengan lebih baik apa itu memegahkan diri, mari kita lihat perbedaan antara iri hati dan memegahkan diri. To get a better understanding of what boasting is, let's see the differences between envy and boasting. Pertama, iri hati memfokuskannya pada orang lain, pada yang mereka miliki. Memegahkan diri fokusnya pada diri sendiri, pada apa yang kita miliki. Firstly, envy focuses on others, on what they have, while boasting focuses on self, on what we have. Kedua, saudara, iri hati merindukan, mengagumi, menginginkan apa yang dimiliki oleh orang. Sedangkan memegahkan diri berusaha membuat orang mengagumi kita dan menginginkan apa yang kita miliki. And secondly, envy is admiring and wanting what others have, while boasting is making others admire and want what we have. Nah, kesamaan antara kedua hal ini adalah dua-duanya untuk kepuasan sendiri. Dua-duanya untuk kepentingan pribadi. The similarity between these two, envy and boasting, is both are for self-satisfaction or fulfillment. Both are for selfish reasons. Saudara, memegahkan diri bersumber dari ketidakpuasan terhadap diri sendiri. Boasting originates from discontentment with self. Sepertinya tidak, sebab kok orang yang memegahkan diri sepertinya puas dengan dirinya, bahagia dengan yang mereka miliki, makanya mereka itu mempertontonkan dirinya. It does not look that way because those who boast appear to be so content and happy with what they have that they must show it off. Tapi pada kenyataannya tidak. Justru mereka tidak puas diri, tidak bahagia dengan yang mereka miliki. Well, no. The truth is they're not happy or content. Because if they were truly content and happy with what they have, they would not need others to applaud them. Sebab kalau mereka sungguh-sungguh bahagia, puas dengan diri mereka, mereka tidak perlu orang lain bertepuk tangan untuk mereka.
Jadi sebenarnya mereka justru tidak bahagia dan tidak puas dengan diri mereka. Maka untuk membuat diri mereka puas dengan diri mereka dan bahagia, mereka perlu anggukan kepala orang, kekaguman orang, dan tepuk tangan orang. So the truth is, no, they're not content and happy with themselves. So to make them content and happy with themselves, they need others' approval, others' admiration, and applause. Nah, untuk memperoleh semua itu, maka mereka harus selalu berjalan di atas kanvas untuk memamerkan diri. So to get that, they need to walk on the catwalk to show it off. Apakah yang dimaksud oleh Alkitab? Suatu Alkitab berkata bahwa kasih itu tidak memegahkan diri. So what does it mean when the Bible says that love does not boast? Berarti kasih membuat kita menerima diri kita apa adanya, menerima apa itu yang kita miliki. It means that love makes us accept who we are and what we have. Kita tidak perlu orang lain untuk membuat kita merasa cukup. Kita tidak perlu menutupi kelemahan kita atau mempertontonkan kekuatan kelebihan kita. We need not others to make us feel good. We need not cover up our weaknesses or show off our strength. So waktu kita mengasihi, kita terima diri apa adanya dan memberikan diri apa adanya. When we love, we accept and we give ourselves as we are. Pernikahan berawal dari memberikan diri kita yang seharusnya atau yang sesuai harapan. Marriage begins with giving ourselves as we should or as expected. Misalkan kita tahu apa yang dia inginkan dari seorang wanita, maka kita berusaha menjadi wanita seperti itu. We knew what he desired in a woman, so we tried to be that woman. Contoh, kita tahu dia suka mempunyai istri yang dapat dan suka masak. Jadi kita mulailah ambil les masak dan mulailah masak buat dia. For instance, we knew that he liked a wife who could and liked to cook. So we began taking cooking lessons and preparing food for him. Nah, kita tahu, saudara, perlakuan atau perbuatan ini tidak akan berlangsung lama. Tinggal tunggu waktu kita akan kembali ke diri kita yang semula. Well, we all know that this will not last. Slowly but surely, we would revert to who we are. Kita akan berhenti masak, kita akan catering makanan atau pergi makan di rumah. We'd stop cooking and start ordering food or eating out. Jadi saudara, kita mengawali pernikahan biasanya dengan memberikan versi diri kita sesuai harapan pasangan kita. Tapi pada akhirnya, dengan berjalannya waktu, kita memberi versi diri kita yang sebenarnya. So you see, we begin marriage by giving the version of ourselves that is expected by our spouse. But in the end, we give the real version to him. Maka dimulailah proses penyesuaian diri. That begins the process of adjustment. Dia mungkin tidak suka dengan apa yang dilihatnya sekarang, karena kok berbeda dengan yang dilihatnya pertama kali dia bertemu dengan kita dulu. He may not like what he sees now because it is different from what he first saw in us. Tapi dia perlu menyesuaikan diri. But he'll have to make some adjustment. Kita sebaliknya juga harus menyesuaikan diri.
We on the other hand must also make some adjustment. Kita mesti berusaha memberi kepadanya apa yang disukainya, meskipun itu bukanlah diri kita secara alamiah. We must learn to give him what he likes, even though that is not who we are naturally. Saudara, kasih tidak bisa memberikan versi diri kita yang berbeda. Karena kasih hanya punya satu versi, yaitu diri kita sesungguhnya. Love cannot give another version of us, because love only has one version, our true self. Sewaktu kita mengasihi, kita menerima dan memberi diri kita apa adanya. When we love, we accept and we give ourselves as we are. Kita tidak perlu tepuk tangan orang. Kita tidak perlu menyibukkan diri memamerkan kehebatan kita atau menonjolkan versi yang berbeda tentang diri kita. We do not need others' applause, and we need not be busy parading how good we are or another version of us. Singkat kata, kita membuka diri apa adanya sehingga kita dikenal apa adanya. We make ourselves known, so we are known fully. Mari kita lihat karakteristik yang ketiga dari kasih, yaitu kasih tidak sombong. Now let's look at the third characteristic of love. Love is not proud. Apakah artinya sombong? What is pride? Saudara, kesombongan adalah peninggian diri, pengagungan diri. Pride is superiority. Saudara, sombong bukan hanya beranggapan kita lebih baik dari orang, tapi meremehkan orang karena orang itu kita anggap lebih rendah daripada kita. Pride is not only thinking that we are better than others, but also putting others down because to us they are inferior to us. Singkat kata, kesombongan bukan hanya peninggian diri, tetapi juga penyepelean orang lain. In other words, pride is not only self-exaltation, but it is also others abasing. Kasih tidak sombong berarti kasih tidak menurunkan orang, melainkan kasih mengangkat orang. Love is not proud means love does not bring others down. Instead, it brings others up. Sebaliknya, kasih tidak mengangkat atau meninggikan diri. Kasih seharusnya malah merendahkan atau menurunkan diri. Conversely, love does not bring us up. Instead, it brings us down. Sewaktu kita mengasihi, kita membangun satu sama lain dan memperlakukan orang lain lebih baik daripada diri kita sendiri. When we love, we build each other up and treat each other better than us. Di Filipi 2 ayat 3, Paulus menasihati kita agar dengan rendah hati menganggap yang lain lebih baik daripada diri kita. In Philippians 2 verse 3, Paul exhorts us to, in humility, consider others better than ourselves. Singkat kata, sewaktu kita mengasihi, kita tidak ragu berkata, saya butuh kamu. When we love, we do not hesitate to say, I need you.
Pernikahan berawal dari saya butuh kamu. Marriage begins with I need you. Kita bahkan berpikir kita tidak bisa hidup tanpa dia, ya kan? We even thought that we could not live without her. Maka kita memohon-mohon dia itu menikahi kita, dan kita berkata, aku butuh kamu. We begged her to marry us and we told her, I need you. Namun dengan berjalannya waktu kita berubah. Bukannya kita berkata, aku butuh kamu, kita berkata, kamu butuh aku. However, as time goes by, we change. Instead of saying, I need you, we say, you need me. Kita mulai melihat dia itu tidak sekuat yang kita pikir, atau semampu yang kita lihat. We begin to realize that she's not as strong or as capable as we thought. Bahkan kita mulai menyadari, aduh dia kok banyak kekurangannya. Kok dia tidak bisa ini, tidak bisa itu. Dan dia butuh kita untuk melengkapi kekurangannya. We begin to see that she's not as strong or as capable as we thought. In fact, we start to realize that she has a lot of handicaps. Things that she cannot do or be, and she needs us to help her to fill in the blank. Maka dimulailah bertumbuh perasaan superior. Saya lebih baik. Thus begins the feeling of superiority. I am better than you. Dan kita mulai berkata, kamu butuh saya. Tanpa saya, kamu tidak bisa bertahan hidup atau hidup seperti ini. Thus begins the feeling of superiority. I am better than you. And you need me. Without me, you would not survive or live like you do now. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita kasih itu tidak sombong. The Bible teaches us that love is not proud. Kasih tidak membuat kita merasa lebih tinggi, lebih hebat. It does not make us superior. Sebaliknya, kasih justru membuat kita lebih menyadari kelemahan dan keterbatasan kita. Dan kasih membuat kita lebih menyadari kebutuhan kita. Love makes us aware of our weakness and limitation, and more aware of our needs. Singkat kata, kasih membawa kita masuk ke dalam diri sendiri, lebih bisa melihat diri, lebih bisa sadar saya ini lemah di mana, saya butuh apa. Dan kasih justru lebih mengangkat, meninggikan orang yang kita kasihi. Love brings us down inside us. We begin to be more aware of our own limitation and weakness. We begin more aware of our needs. And as a result, we lift others up. We appreciate our spouse better. Kasih tidak iri berarti kasih itu puas. Love does not envy, which means love is content. Suatu kita mengasihi, kita berkata, cukup. Kita tidak mau, tidak ingin yang kita tidak miliki. So when we love, we say, enough. We don't want what we don't have. Kita oke
dengan apa yang kita miliki. We are fine with what we have. Kasih tidak memegahkan diri dalam pengertian kasih menerima. Love does not boast, which means love accepts. Waktu kita mengasihi, kita menerima dan memberi diri kita apa adanya. When we love, we accept and give ourselves as we are. Kasih tidak sombong dalam artian kasih membuat kita sadar siapa diri kita, kekuatan kita dan kelemahan kita. Bahwa kita tidak lebih baik dari orang, bahkan orang lebih baik daripada kita. Love is not proud, which means love is aware of who we are, our limitations, and other strengths. We're not better than others. In fact, others can be better than us. Kasih membuat kita bisa berkata, aku butuh engkau. And when we have love, we can say, I need you. Jadi saudara, kalau saya rangkum semuanya, kasih itu membuat kita menetap. So if I can just summarize it all, love settles us down. Waktu kita mengasihi, kita tidak lagi perlu jalan-jalan ke sana ke sini. When we love, we no longer run around. Kita tahu tempat kita. Kita tahu kepunyaan siapakah kita. We know where our place is. We know where we belong. Dan kita tahu kita ini kepunyaan kasih, berarti kita kepunyaan Tuhan, sebab Allah adalah kasih. We know where we belong to love. And because God is love, we belong to God. Sebaliknya, bila kita tidak mengasihi, kita tidak punya tempat menetap. Conversely, we who do not love do not have a place where we can settle down. Kita terus berjalan ke sana ke sini, kita terus mencari-cari, meskipun kita tidak tahu apa yang kita cari. We're always on the go. We're always looking for something or somewhere which we don't even know what. Itu sebab saudara, orang yang sudah kehilangan kasih, meskipun punya rumah, meskipun punya keluarga, tidak betah di rumah dan di keluarganya. And that's the reason those who don't love, even though they have a home and they have a family, they never feel at home. They never feel they belong to their family. Because they have not settled down. Only we who love can settle down. Itu sebab saudara, orang yang mengasihi meskipun tidak punya rumah, tetap dia itu tuh teguh tinggal. And that's the reason even those who don't have a home, but if they have love, they are settled down. Sekali lagi tentang Jimmy Carter. Again about Jimmy Carter. Dia kalah dalam pemilihan presiden yang kedua, dan waktu dia pulang ke rumah, dia temukan bahwa usaha kacang milik keluarganya dililit utang. He lost re-election, and when he came home, he found his family's peanut business was in debt. Orang lain mungkin tidak tahu apa yang masih dilakukan dan mungkin kacau ya. Tapi Jimmy Carter tidak kacau, tidak gundah. Other people might not know what to do and be distraught,
But Jimmy Carter was not destroyed. Terlebih penting lagi, dia tidak menjadi pahit. More importantly, he did not get bitter. Dia tahu apa yang mesti diperbuatnya sebab dia selalu mempunyai tujuan hidup. He knew what to do. He always had a purpose. Dia tahu, dia selalu bisa mengasihi. Dan itulah yang diperbuatnya. Dia terus mengasihi. Dia mengasihi orang yang lemah. Dia mengasihi orang yang berkebutuhan. He knew he could love and love, he did. He cared for the weak and the needy. Singkat kata, dia menetap tinggal dalam kasih. He settled in love. Sebelum saya akhiri, saya akan tinggalkan saudara dengan perenungan berikut ini. Before I conclude, let me leave you with these thoughts. Ketiganya, iri hati, memegahkan diri, sombong, bukan saja memberi kepada kita penjabaran negatif tentang kasih, tapi juga memberi kita peringatan. These three, envy, boasting, and pride, do not only give us negative description of love, but they also serve as a warning. Apa? What's a warning? Kita yang mengasihi bisa iri hati, bisa memegahkan diri, bisa sombong, bukan saja terhadap orang lain, tapi terhadap orang yang kita kasihi. We who love can envy, can boast, and can be proud not only toward others, but also toward those we love. Kita bisa iri terhadap saudara kita. Kita bisa iri terhadap teman segereja kita. Kita bisa iri terhadap teman sekerja kita. Dan kita bahkan bisa iri terhadap pasangan kita. We who love can envy, can boast, and can be proud, not only toward others, but also toward those we love. We can envy our siblings. We can envy our church friends. We can envy our co-workers. And we can even envy our spouses. Kita bisa berpikir, kok kamu bisa punya semua ini, sedangkan saya kok tidak? We can think, how come you can have all these, but I can't? Nah, bila kita berpikir seperti itu, maka dimulailah sebuah perlombaan. Thus, the race or the competition begins. Kita mau apa yang dimilikinya. We want what they have. Saudara, kita ini mesti tenggang rasa dan menanggung beban satu sama lain. Karena memang kita tidak sama. We ought to be considerate and bear each other's burdens because we are not alike. Kita ini pribadi yang unik dengan kekuatan kita dan kelemahan kita. We are unique individuals with our own strengths and weaknesses. Terlebih penting lagi, kita diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan tertentu. Dan tujuan ini menghantar kita berjalan di jalan yang berbeda-beda. More importantly, we were created for God's specific purposes. And these purposes will take us to different roads. Jadi ada jalan yang memang lebih gemuk, lebih berlimpah daripada yang lain. Dan ada jalan yang lebih kurus, lebih kurang daripada yang lain.
So there are roads that are more abundant than others, and there are some roads that are leaner than others. Sikap kita bersuka cita bagi mereka yang berjalan di jalan yang gemuk dan berlimpah. Dan kita bersyukur atas porsi yang Tuhan berikan kepada kita. Our attitude is to be, we rejoice for them who are walking on the abundance walk. But we thankfully accept the portions God gave us, whatever it is. Kita yang mengasihi juga bisa memegahkan diri bukan saja terhadap orang lain, tapi terhadap orang yang kita kasihi, termasuk saudara kita, teman kita, bahkan pasangan kita. We who love can also boast not only before outsiders, but also before those we love, including our siblings, friends, and spouses. Kita mau mereka melihat kita ini lebih baik daripada mereka. We want them to see that we are better than them. Biasanya kita terperosok ke dalam pemikiran ini, manakala kita merasa kita mesti berkompetisi dengan mereka. We are usually caught up in this game whenever we feel we are in a competition with them. Kita ingin mereka itu menghormati kita, memberi kita respect yang selayaknya kita terima. We want them to give us the respect that we deserve. Jadi jangan masuki perlombaan ini. Ini bukanlah perlombaan yang Tuhan ingin kita masuki. So let us not enter that race. That's not the race God wants us in. Kita mesti hidup mengikuti Kristus. We must live by following Christ. Di 2 Korintus 12 ayat 5 Paulus berkata, saya tidak akan memegahkan diri tentang diri saya kecuali tentang kelemahan saya. In 2 Corinthians 12 verse 5 Paul says, I will not boast about myself except about my weaknesses. Jadi ini resepnya supaya nggak sombong, supaya nggak memegahkan diri. Setiap kali kita lagi tergoda mau memegahkan diri, ingat kita mesti hanya memegahkan kelemahan kita. So here's the recipe not to be boastful. Every time we want to boast about our greatness, think about our weaknesses. Nah, karena Paulus berkata, yang kita mesti banggakan adalah kelemahan kita, saya yakin nggak jadilah kita ngomong karena malu ceritain kelemahan kita kan. I guarantee every time we want to boast about our greatness, we remember what Paul says here. No, don't talk about yourself. If you don't talk about yourself, talk about your weaknesses. I'm sure or guarantee we will shut our mouths up because we don't want people to know our weaknesses. Terakhir, kita juga bisa sombong terhadap orang yang kita kasihi. Lastly, we can also be proud toward those we love. Makin lama kita hidup bersamanya, makin kurang kita menghargainya. Dan makin sering kita merendahkannya. The longer we are together, the less we appreciate them, and the more we belittle them. Kita berkata, kamu itu tuh untung lo punya saya. We think or we say to them, you are lucky to have me. Saudara, saya sadar, kita tidak semua ini mempunyai kebiasaan yang sama. Dan saya pun sadar, ada orang yang lebih banyak kekurangannya daripada orang lain. Itu kenyataan hidup. I know we're not equally gifted.
No. And some of us have more hang-ups than others. That's the fact of life. Tapi Tuhan memanggil kita untuk berbelas kasihan. But God calls us to be merciful. Kita tidak boleh merendahkan orang. We are not to put them down. Sebaliknya kita harus menerima dan menanggung kelemahannya dan menolong mereka bertumbuh. Instead, we must accommodate their weaknesses and help them grow. Saudara, tidak ada ruang untuk kesombongan bila hati kita penuh belas kasihan. Remember this. There is no room for pride when our hearts are full of mercy. So, waktu kita menginginkan apa yang dimiliki orang yang tidak kita miliki, kita akan berhenti mengasihi dia. When we want what others have that we don't have, we will stop loving them. Orang yang iri tidak bisa mengasihi. Those who are envious cannot love. Bila kita sibuk membuat orang kagum-kagum kepada kita, kita ini hebat, kita juga akan berhenti mengasihi orang. When we are busy impressing people how great we are, we'll also stop loving them. So, waktu kita merendahkan orang, kita juga akan berhenti mengasihi dia. When we look down on others, we'll also stop loving them. Jadi saudara, bisa kita katakan iri hati, memegahkan diri, dan kesombongan adalah lalang yang membunuh kasih. So we can then say that envy, boasting, and pride are weeds that kill love. Jadi kita harus menjaga hati kita. So we must vigilantly guard our hearts. Kenapa? Sebab lalang ini bisa masuk ke dalam diri kita secara tidak kata Allah. Kita tidak bisa melihatnya loh. Because these weeds can slip into our heart so subtly that we cannot even notice. Seringkali justru saudara, kita tidak tahu kita sudah berhenti mengasihi dia. Kita hanya tahunya kita sudah tidak butuh dia. In fact, we won't even know that we no longer love them. We only know that we no longer need them. So the moment we begin to know that I don't need you, that's the moment. That's the wake-up call. Because it means we have stopped loving them. Jadi pada saat kita mulai berkata, saya tidak perlu kamu, ini adalah alarm untuk membuat kita terbangun. Mengingatkan kita sudah tidak lagi mengasihi dia. Kita berdoa. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tangguh di dalam
Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Sekali lagi kita pujikan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan setia. Bapa dalam surga, kasih hanya datang darimu sebab Engkau adalah kasih. Jadi kami yang tengah bergumul untuk mengasihi, kami sadar kami lebih perlu Engkau, lebih banyak Engkau dalam hidup kami. Karena dengan adanya lebih banyak Engkau, baru kami bisa mengasihi. Lord, we who struggle to love, Lord, we know that because love is from you, because you are love, means that we don't have much of you. Because if we had much of you, we would love. So we pray, Father, please take control over us, fill our hearts, be in us fully, so we can love again. Jadi kami mohon penuhi kami dengan Engkau, dengan dirimu, dengan rohmu, supaya kami kembali bisa mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. In the name of Jesus we pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih minta Paul untuk firman Tuhannya. Thank you for the word of God. May the word of God transform us, be more like Jesus, because Jesus is love. Mari kita pujikan lagu ini, Ku Mau Sepertimu Yesus. Siap dibentuk
dibawakan oleh Pak Yusda dan Ibu Syamsia. Silakan. Ini saya jauh dari jalan surga. Saya akan menyanyikan lagu Dulu Saya Jauh, sebab saya mengingat dulu waktu saya belum kenal Tuhan, saya dari keluarga yang sama sekali nggak suka sama orang Kristen. Jadi waktu dulu ya, saya waktu kelas 2 SD atau kelas 3 SD gitu, kalau pulang sekolah, saya sama teman-teman suka pergi ke rumah teman, main anak dulu kan main bekel atau main coklat gitu di rumah teman. Waktu saya main di rumah teman saya, ada kakaknya bilang, kamu pernah ke gereja nggak? Saya bilang belum pernah. Jadi teman-teman itu semua nanti minggu datang ya, kita sama-sama pergi ke gereja. Nah saya waktu itu saya nurut aja, saya datang hari Minggu terus pergi ke gereja. Saya senang sekali di gereja itu, kalau pulang ya bawa gambar, kan gambar Tuhan Yesus bagus gitu ya, saya senang. Nah saya sekali ke gereja, 2 kali ke gereja, terus papa saya lihat, itu kamu dapat gambar dari mana gitu. Dia lihat itu pasti kan dari gereja gitu ya. Nah, saya bilang dari gereja dikasih gitu ya. Wah, kamu nggak boleh ke gereja katanya. Itu bukan ajaran kita. Terus minggu kemudian saya ke gereja lagi, saya bawa lagi, papa saya marah sekali. Terus waktu itu papa saya marah, kata kamu nggak nurut, saya mau dipukulin waktu itu. Saya lari ke kamar mandi, terus saya kunci, terus papa saya kan di depan. Saya bilang, terus di kamar mandi saya berdoa, Tuhan Yesus, sekarang saya nggak pergi ke gereja lagi deh, saya nggak bisa ke gereja. Nanti deh kalau saya udah kawin baru saya ke gereja deh, saya bilang. Terus saya keluar dari kamar mandi, saya bilang, Papa, saya udah nggak ke gereja lagi deh. Saya nurut sama Papa gitu, saya nggak ke gereja. Nah saya nggak ke gereja lagi tuh. Terus setelah saya married, saya pikir-pikir, kenapa kok saya jadi orang Kristen ya? Saya baru ingat, oh dulu saya pernah berdoa waktu itu. Makanya saya beruntung dari Kristen gitu, dikenalkan Tuhan. Terus jadi saya tuh pikir kita tuh sebagai grandma-grandpa sama cucu tuh penting sekali ingetin. Jadi mungkin kita cuma ngajak ke gereja, apa gimana dia bisa diselamatkan. Ya, ini saya mau nyanyikan lagi berdua Yusda. Dulu saya
Terima kasih Pak Yusta dan Ibu Sengken. Ya, Tuhan kita adalah penolong yang sejati. He's our faithful helper. Dia tahu kapan waktunya yang tepat untuk menolong kita. Terima kasih untuk pujian yang indah dan kesaksian yang indah. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur kita. Saya undang anak juga untuk mendukung. Karena kita memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Saya boleh minta kesediaan Pak Thomas untuk berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih kepadamu untuk penyertaan-Mu, untuk berkat-berkat, untuk perlindungan-Mu selama minggu ini. Tuhan, terima kasih juga kami ucapkan bahwa tidak ada di antara kami yang kesusahan melalui angin yang besar kemarin minggu yang lalu ini. Engkau sertai kami dan Engkau tetap memberkati kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada hari ini, supaya kami juga saling mengasihi, tidak meninggikan diri, tapi menganggap orang lain lebih daripada kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, dan kami juga mau memberi sebagian daripada apa yang Kau berikan kepada kami, biar ini boleh memuliakan dan membesarkan nama-Mu melalui gereja kami di sini. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua dengan kelimpahan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan mendengarkan persembahan musik dari Praise Team. Thank
kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian janji yang manis. Kita tahu kita dapat memegang janji Tuhan, dan kiranya kita juga berjanji pada Tuhan agar selalu setia dan percaya padanya. May we hold on to Jesus' promises, and we too may we promise the Lord that we will always trust and obey Him. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita nyanyikan pujian ini dengan penuh ucapan syukur, janji yang manis. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, may the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us all dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him
face to face in heavens above. Amen. So whoever wants to come, it's going to be next week on January 19th. There will be a vigil in the Indonesian consulate in Los Angeles. If I'm not mistaken, the time is like 2 to 5 or 3 to 5. I'll give you the info more later on the announcement on the WA group. Yang keempat, terima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Dan selamat datang bagi saudara yang baru pertama kali datang. Is there any first timer? Semua wajah lama dan wajah yang setia di Tuhan. Kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Ina Un tanggal 12 Januari di Indonesia. Ibu Ina, Saudara Sumitro Wiryo dari Bali, dan Kusnadi Tani tanggal 14 Januari, Cory Background tanggal 15 Januari di Malaysia ya, dan Bapak Wilson Mark di November Januari, dan Rachel Tennessee 17 Januari. Semuanya udah ganti nombor saya. Oh nggak ganti nama. Oke. Oke. Kehadiran dan persembahan semua dapat dibaca dan juga pelayanan minggu depan. Mari kita akhiri ibadah kita dengan doa persekutuan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah tadi. Thank you Lord for being with us through this service. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Thank you for your word. Kami mohon ya Tuhan, Kau boleh mengubah hidup kami agar makin hari kami makin seperti Engkau ya Tuhan, penuh dengan kasih. Change our life to be more like you, full of love, Lord. Bapa, kiranya Engkau berkati juga persekutuan kami nanti, berkati makanan yang akan kami santap, kiranya dapat memberi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, sekaligus memperkuat iman kami. Bless our fellowship and bless our food,
So it will nourish our body and strengthen our faith and reminds me always that you are the God of providence. Bapa, kami serahkan sehidup kami ke dalam tangan-Mu. Father God, we lift up our life into your hand. Make us to be your instrument, Lord. Jadikan kami selalu alat-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. In Jesus' precious name we give thanks.